Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 yang akan dibawakan oleh Pak Abdul Hakim. Salam serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kita semua selaku umatnya yang semoga mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Pertama-tama sebelum kita mulai acara diseminasi positif, kita mulai dengan nafas taus bismillah dan salawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, langsung kita mulai ke agenda yang pertama, yaitu ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada Pak Dedi Suwardi, dipersilahkan. Lagi di video ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat rohani, sehat ekonomi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bupati Aremia SPD selaku kepala sekolah, dan juga Ibu Anissa Sudarma selaku bendahara SPD, dan juga Bapak Ibu guru dan guru khusus Bapak Abdul Hakim SPD yang hari ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Nasional. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan Bapak Abdul Hakim baik hari ini dan juga yang akan datang bisa berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga bisa menjadi calon guru penggerak yang hebat, tangguh dan kuat. Amin ya rabbal alamin. Juga untuk rekan-rekan yang lain yang mungkin belum daftar ataupun sudah mendaftar, yang sudah daftar, yang susulan di sini saya lihat ada Etika sama yang 1 jam. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa menyusul, syukur semuanya bisa menjadi CGP ya, bahkan menjadi calon guru penggerak dan sekaligus juga menjadi seorang pimpinan di Jakarta Barat khususnya dan DKI pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, mohon nanti di dalam mengikuti dispensasi budaya positif ini kita ikuti dengan baik, karena banyak hal mungkin akan disampaikan oleh Abdul Hakim. Salah satunya bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terkadang kita mungkin di dalam keseharian hari-hari, baik itu dalam pengajaran dan juga pengajaran, kadang-kadang ada suatu larangan yang mungkin harusnya tidak boleh kita ucapkan, tetapi kita ucapkan. Contohnya misalnya dilarang membuang sampah. Bagaimana cara dilarang kita hilangkan dengan budaya positif? Contohnya, anak-anak silakan membuang sampah pada tempatnya. Contoh ini salah satunya. Mungkin juga hal-hal yang lain, maka nanti kita ikuti, kita dengarkan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Hakim dapat bisa kita senang dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan nanti jika ada waktu sesuai dengan SK dari dinas, bahwa kita juga diharapkan segera membentuk komunitas belajar ya. Nah ini kaitannya juga dengan komunitas sekolah pendidikan untuk para kepala sekolah, jadi berkesinambungan. Jadi komunitas belajar itu adalah dari sekolah yang bersangkutan. Nah nanti kita tunjuk siapa sebagai ketua sekaligus pengurus, karena nanti ada SK-nya, di SK-kan. Begini itu Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya sekali lagi selamat untuk Bapak Abdul Hakim SPD. Semoga berjalan lancar dan sukses di yang akan datang, sehingga menjadi CGP yang is the best. Terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Deddy Suwardi atas sambutan dan pengarahannya. Langsung saja demi mempersingkat waktu, kita saksikan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 yang akan diisi oleh Bapak Abdul Hakim SPD. Kepada Bapak Abdul Hakim dipersilakan. Terima kasih Pak Agung, mohon izin Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 06 Bapak Deddy Suwardi SPDMM. Yang kami hormati Ibu Fenty Airmiyah selaku Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 06, serta Ibu Anissa Suryani selaku Bendahara SD Negeri Nomor 06, serta teman-teman rekan-rekan guru dan teknik yang hadir pada hari ini. Yang pertama, kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini saya berkesempatan, atau tepatnya diberi kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman untuk menyampaikan diseminasi atau penyebaran budaya positif yang saya dapatkan untuk pendidikan CGP Angkatan 9, khususnya saya di wilayah Jakarta Barat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya sholawat beriring salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang akan mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu aksi nyata tugas dari guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 9, khususnya untuk saya pribadi, yang mana ini harus kami sampaikan ke teman-teman berkaitan dengan budaya positif. Baik, kita akan mulai. Untuk selanjutnya kami perkenalkan, Bapak Ibu sudah tahu pastinya ini profil saya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan juga ada fasilitator dan PP atau pengajar praktik yaitu Pak Edi, Kepala Sekolah SD SMA Negeri 23, dan fasilnya atau fasilitatornya dari Ibu Mulati Ningsih dari Kepala Sekolah di Sekolah Yogyakarta. Nah, dan saya sendiri sebagai pengajar calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Barat. Baik, nah di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, Bapak Ibu, sebelum pertanyaan pemantik, jawabannya di sini suruh memilih setuju atau tidak dari pertanyaan ini. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke. Ada yang tidak setuju? Atau mungkin ada yang setuju semua? Setuju semua. Gimana Pak Ujang? Setuju. Baik. Yang kedua, setuju ya Bapak Ibu ya? Yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju? Setuju. Baik. Untuk yang ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Enggak. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Pak Ujang setuju tidak? Atau yang lain? Bu Tika setuju. Bu Nisa? Kurang tidak setuju. Bu Yuli? Ragu-ragu atau bagaimana ini? Baik, ada yang setuju, ada yang tidak. Baik, kita lanjut. Yang keempat, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Setuju. Wah, ini kompak setuju semua. Baik, ini pertanyaan pemantik yang kita awali untuk diseminasi budaya positif. Baik, untuk selanjutnya, nah di sini ada 6 topik yang harus saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama
berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi sendiri, yaitu ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir, restitusi, segitiga restitusi. Dari sini ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, untuk selanjutnya. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar. Teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini teori dari William Glasser. Nanti kita akan lihat. Untuk selanjutnya, silakan. Nah, di sini apa kata makna disiplin? Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau verantwoordelijkheid, ini bahasa Belanda, Bu. Itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hal dan kewajibannya. Jadi di sini kalau kita bilang berani melakukan, berani bertanggung jawab. Nah, ini dari keterangan ini kesimpulan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya. Makna nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi setiap perbuatan pasti ada tujuannya. Di sini Diana Gosen tahun 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instingnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nanti ada motivasi dari dalam atau intrinsik, ada juga motivasi ekstrinsik yang dipengaruhi dari luar. Baik, untuk selanjutnya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita melakukan motivasi suatu perbuatan, nanti saya takut dimarahin atau saya takut dihukum. Nah, ini intrinsik yang pertama, motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau melakukan ini biar nanti saya dapat imbalan atau hadiah. Dan dia termotivasi melakukan karena ada imbalan dan hadiahnya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan dari yang ketiga ini, mana mungkin yang Bapak Ibu pernah lakukan? Ada yang pertama, ada yang kedua, atau ada yang ketiga? Yang mana yang pernah Bapak Ibu lakukan? Apakah ketiganya pernah? Pernah. Oh ya, berarti memang ada juga yang pertama pernah kita lakukan karena kita misalnya mau melakukan perbuatan atau melakukan sesuatu karena ingin tidak dihukum. Nah, kita datang lebih awal biar tidak dihukum, atau kita mengerjakan tugas biar tidak dihukum, atau juga pernah biar dapat imbalan. Nah, ini mungkin sering juga ya Bapak Ibu ya. Karena ini salah satu motivasi yang sangat menarik juga. Tapi yang ketiga ini ternyata yang paling bagus, yaitu untuk menjadi orang
yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada imbalan atau tidak ada imbalan, ada hukuman atau tidak ada hukuman, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan, kalau kita mungkin juknis ya, atau kegiatan yang memang sudah ditetapkan aturannya. Mungkin itu. Terima kasih untuk selanjutnya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini berkaitan dengan pangan, papan, sandang. Ya, papan, sandang, pangan. Kebutuhan tempat tinggal kita itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi saling menyayangi, saling mencintai, saling menghargai, saling love. Love itu gimana simpulnya gini ya? Oh gini ya, love sarangeo gitu. Ya itu juga salah satu kebutuhan. Kemudian yang ketiga, kesenangan atau fun. Ternyata kita juga perlu senang. Nah, setuju Bu Rika ya? Setuju. Healing ya kata Bu Rika, healing. Nah, karena kemarin Bu Rika kayaknya udah healing ya. Nanti Desember insya Allah kita healing lagi ya. Amin. Tiketnya sudah bisa dibeli Bu Pak. Ya. Jadi kesenangan itu ternyata salah satu kebutuhan. Jadi kalau orang tidak ada kesenangan, rasanya bagaimana ya? Kerja mulu, nggak kenal dunia yang buat pemikiran kita lebih fresh. Jadi kadang-kadang katanya orang mainnya kurang jauh gitu. Ada yang bilang seperti itu. Ya mungkin karena dia hanya, kalau kita bilang dulu dengar waktu kita masih sekolah itu namanya anak itu butuh buku, nggak kenal kanan kiri, cuma dia baca buku aja. Nah mungkin ini perlu kita pahami untuk kesenangan ini. Kemudian yang selanjutnya itu kebebasan, freedom. Ternyata kebebasan itu merupakan salah satu kebutuhan dari dasar manusia. Nah, dari kebutuhan dasar ini, yang kelima yaitu penguasaan atau power. Nanti ini apa kaitannya? Nanti kan kita lihat kaitannya dengan di dunia pendidikan juga, terutama di lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya, nah di sini ada. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke? Ya. Nah, maaf ada gangguan sebentar. Ya. Ini posisi kontrol restitusi. Lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu melawat. Ya. Oke. Nah, ini di sini kita akan lihat posisi kontrol restitusi. Yang pertama, bisa dibesarin kayak maaf. Oh ya. Ya. Oh ya. Nah ini ada posisi kontrol restitusi. Yang pertama, menghindari hukuman. Di sini identitas gagal atau kontrol dari luar. Tadi kalau ada intrinsik, ekstrinsik. Nah ini dari luar, ekstrinsiknya. Guru berbuat motivasinya. Yang pertama, guru tersebut sebagai penghukum. Nah, jadi sebagai penghukum, dia biasanya kalau penghukum selain memarahi juga dia melakukan hukuman berupa fisik. Nah ini contohnya kalau dari kata-kata menghardik, menunjuk-menunjuk, menyakiti atau menyindir. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya seharusnya kamu nak. Nah itu biasanya menunjukkan kalau anak tersebut salah. Jadi tidak akan dia menuduh anak tersebut bersalah. Kemudian di sini ada juga identitas yang berhasil atau sukses atau kontrol dari luar. Guru sebagai teman. Di sini guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi mungkin ya kamu seperti ini. Jadi kamu baiknya melakukannya seperti ini. Jadi kayak teman ngobrolnya. Nah ini guru sebagai teman.
Kemudian guru sebagai pemantau, dia hanya menghitung dan mengukur. Misalnya kamu kemampuannya seperti ini, oh ya dilihat ternyata anak ini kemampuannya sampai di sini setelah kita lakukan evaluasi, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer, mengerjakan tugas atau pertanyaan. Itu kalau kita dari guru perbuatannya, motivasinya. Kemudian kalau guru dari motivasinya untuk berkatanya, di sini kalau identitas gagal dia omongannya atau kata-katanya seperti ini. Salah satu contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, berarti seakan-akan ada ancaman. Nah, di situ sebenarnya di sini kalau dari posisi kontrol eksklusif ini dia termasuk identitas yang gagal. Kemudian membuat pembuat rasa bersalahnya, kalau guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, jadi seakan-akan merasa bersalah di situ dengan mengatakan dengan stres. Jadi dia dianggap seakan-akan jadi anak yang bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, bagaimana katanya? Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu atau ibu pernah bantu. Jadi intinya kalau sebagai teman kita berkata seperti teman, omongannya seperti teman dan tidak membuat anak tersebut menjadi bersalah. Nah, di sini kalau sebagai pemantau, perbuatannya tinggal lihat, kamu lihat peraturannya seperti apa, sudah tahu kan peraturan. Nah, jadi dia mengatakan kalau sudah ada aturan di situ, tinggal dikatakan seperti itu. Nah, kalau di sini sebagai manajer bagaimana? Nah, dia hanya berkata seperti ini contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini contoh dari posisi kontrol restitusi. Mungkin contohnya sampai di situ dulu, mungkin nanti kita akan lebih jelasnya di setelah slide ini. Ada lagi? Coba. Nah, ini ada contoh. Ini guru sebagai penghukum. Bagaimana kata-katanya? Kita lihat. Naren, sini kamu. Dia ini saya mau ngumpet masuknya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya. Ini salah satu guru sebagai penghukum. Jadi penghukum itu ternyata melakukan atau membuat anak tersebut tapi tidak ada sebab akibatnya. Kalau dia suruh lari lapangan basket itu sendiri kan bukan jam olahraga, tapi dia langsung, jadi cuma satu arah kalau penghukum. Kecuali kalau jam olahraga, terus guru olahraganya yang menghukum, itu nanti ada keterangan lagi. Jadi ada sebab akibat, jadi bukan penghukum. Kalau penghukum itu biasanya satu arah, diberikan secara sepihak oleh guru tersebut kalau penghukum. Dan itu kalau dari kata-katanya juga sangat tegas dan luar biasa keras ya. Dan kayaknya efeknya itu tidak baik sesuai dengan tadi yang ditabel ya. Itu guru sebagai penghukum. Coba untuk selanjutnya. Nah, di sini ada keterangannya. Posisi sebagai penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot. Nah, mungkin kita pernah ya Bapak Ibu ya. Apa matanya emang ini Pak ya? Lagi-lagi ya. Dan jari menunjuk-nunjuk. Nah, mungkin kita juga pernah sampai mungkin mengeluarkan kata-kata yang menghardik atau tadi ada kasar ya. Dampak pada murid apa kalau kita sebagai penghukum? Yang pertama, kemungkinan murid marah dan mendendam. Mungkin dia akan ingat sampai lulus pun mungkin masih ingat, oh saya dulu pernah
diomelin sama bapak ini atau ibu ini, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisannya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini lebih parah lagi nih. Mungkin karena dia saking dendamnya, emosi, akhirnya melampiaskannya seperti itu. Ini dampak yang kemungkinan, walaupun mungkin tidak pasti, tapi kemungkinan yang kita akan terjadi seperti ini. Kalau tadi sebagai guru, posisinya sebagai penghukum. Baik, next. Nah, ini posisi kontrol sebagai guru, posisi merasa bersalah. Naren, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Nadanya Ya mulai Tuhan, halus. Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Harusnya yang syuting kita berdua ya. Yang dipanggil Ryan. Harusnya Pak Hakim saya sama Pensi yang syuting di situ. Yang pertama Bu Nisa, yang kedua Bu Penti. Ya sudah. Saya nomornya ya. Dia nggak bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat. Kasih panggil Rayendra nanti. Bisa cepat kalau ibu. Rayendra. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, next langsung. Nah, ini di sini tadi posisi contoh video guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dibanding penghukum. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lebih merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini dampak pada murid kemungkinannya yang pertama, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena merasa bersalah dia merundel sendiri. Kadang-kadang pelampiasannya lebih parah lagi. Nah, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Nah, ini kalau kita punya perasaan tolong diungkapkan, jangan diam saja. Karena kalau diam bisa meledak, Pak Ujang. Nah, meledaknya lebih. Makanya perlu apa tadi, healing ya Bu ya? Healing, ngobrol sama teman. Iya. Kita Desember healing Bu ya. Oh. Lanjut, next. Nah, ini contoh posisi teman. Nah, ini mungkin lebih halus lagi, kita lihat. Ya, ini posisi teman. Naren, sudah jam berapa ya? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu, tapi ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sangat nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin sana demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Iya. Next, coba kita lihat. Biasa urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Oke. Nah, di sini posisi teman, guru sebagai posisi teman, ini tidak akan menyakiti murid. Nah, mungkin Bapak Ibu guru udah sering nih, ada bahkan teman-teman ada low, ini maaf, ininya low. Tes dong, Pak. Ya, sambil dicas. Maaf.
Ya, maaf. Oke. Sip. Ya. Mengontrol murid melalui persuasi. Nah, kita bahasanya lebih halus. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ternyata walaupun posisi teman ini tidak serta-merta menjadi hasilnya positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi kalau kita lihat sering teman kita kayak AA ya, Pak Ujang ya, sampai senderan gitu ya. Itu teman atau apa, Pak? Anak lebih dalam lagi sebagai anak ya. Nah itu bestie. Nah bolehlah. Tapi ternyata dari akibatnya ada yang positif dan negatifnya. Jadi intinya boleh berteman tapi tidak boleh berlebihan, Pak ya. TTM kalau yang dulu ya, teman tapi mesra, kan itu lagu. Tapi kita berteman tapi ada batasnya. Di sini apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positifnya. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah itu juga ya. Next, kita lanjut ke posisi selanjutnya, yaitu posisi sebagai pemantau. Ini guru sebagai pemantau atau monitor. Ini bahasanya mungkin lebih halus lagi. Oh, bener juga ya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa Karena ini lapor dulu ke grup pickup langsung masuk ya. Coba dia lapor baik-baik. Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Misalnya, Bisa bantu mengingatkan tidak? ya, mungkin ada. Ya, oke. Intinya kalau yang sebagai pemantau ini kita mengikuti aturan dan konsekuensinya yang terjadi. Kalau kita sering laksanakan di sekolah kita, pada saat istirahat ada guru piket. Nah itu guru piket di situ posisi sebagai pemantau. Sehingga nanti kalau ada yang melanggar aturan nanti dikasih tahu, bahkan diberitahu apa yang akan konsekuensinya yang akan diberikan kepada anak-anak yang melanggar aturan tersebut. Jadi intinya kita berdasarkan pada peraturan atau aturan yang sudah dibuat dan konsekuensinya yang sudah diberikan, yang akan diberikan nanti. Next, lanjut. Nah ini yang terakhir, Hai, Ma. posisi guru sebagai manajer di sini. Lihat lagi nggak ya? Naren! Oh iya, masih teriak juga ya. Kalau nggak dia nggak dengar kan muridnya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu.
Baik, kalau kalian mau nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Iya. Next. Nah, ini kita lihat posisi manajer ini, yaitu posisi terakhir, yang mana posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tapi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi nanti ditanyakan ke guru, ke murid, muridnya akan ditanya bagaimana solusinya. Jadi murid yang akan menjawab dan memberikan jalan keluarnya sendiri dari kejadian yang sudah dialami oleh murid tersebut. Nah, ini untuk posisi manajer. Oke, selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, di sini ada keyakinan kelas. Kalau di sekolah juga kita sering ada dengan peraturan kelas atau juga kesepakatan kelas. Ya, betul. Nah, di sini bedanya apa? Kalau keyakinan ini ternyata kita sepakati bersama dengan murid. Jadi diyakini keyakinan tersebut bersama-sama dibuat dengan murid. Kalau kesepakatan kelas itu biasanya cenderung kita guru menyampaikan, murid memberikan masukan. Tapi kalau ini benar-benar murid yang memberikan masukan secara langsung dan kita yakini bersama. Jadi di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi di sini ditekankan untuk keyakinan ini, murid membuat keyakinan bersama-sama, diyakini bersama-sama, dan konsekuensinya apa yang terjadi juga harus dilakui bersama-sama. Jadi di sini guru dan murid saling bekerjasama untuk membuat satu keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan itu lebih cenderung guru menyampaikan, disampaikan ke murid, murid menyepakati. Tapi kalau ini murid yang membuat dan meyakini bersama-sama. Oke, next. Keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama di sini menekankan bahwa keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Jadi intrinsik dari orang itu sendiri yang melakukannya. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau keyakinan kelas ini lebih memotivasi dari dalam murid-murid itu sendiri. Oke, next. Nah, di sini contoh keyakinan kelas. Selalu berpikir positif. Nah, tadi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita kalau sebisa mungkin kita menggunakan kata-kata positif. Jadi di situ tidak ada kata tidak ada kata jangan. Di situ tidak ada kata-kata yang melarang. Jadi lebih dibiasakan untuk menggunakan kata-kata positif. Misalnya di sini selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik.
percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi di sini menghindari kata positif dan menghindari kata negatif seperti jangan dan tidak. Jadi hilangkan kata tersebut. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu kan masih ada kata dilarang. Jadi kalau diubah ke kalimat positif bagaimana Bapak Ibu? Dilarang membuang sampah atau jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya seperti itu. Pak Juret sudah fokus buang sampah pada tempatnya, luar biasa ya. Misalnya Bu Yuli, jangan mencoret-coret tembok. Nah, coba dibikin kalimat positifnya bagaimana Ibu Yuli? ya misalnya apa? Coba, jangan mencoret tembok. Kalimat positifnya, hilangkan kata jangan. Apa coba? Mencoret di papan tulis, menulisnya di papan tulis gitu Bu ya. Oh boleh. Yang penting tidak ada kata negatifnya, jangan dan tidaknya. Nah di situ. Kemudian misalnya ada lagi tidak boleh datang terlambat. Nah misalnya ada kata tidaknya, kita hilangkan kata tidaknya dengan menjadi kalimat positif. Jadinya apa? Bu Tika mungkin. Tidak boleh datang terlambat. Datanglah tepat waktu. Nah seperti itu. Atau datang lebih awal, misalnya seperti itu. Nah itu untuk membuat keyakinan kelas. Contohnya seperti itu kalimat-kalimat yang dibuat. Oke. Baik, next. Oh ya siap Pak. Antara keyakinan dan kesepakatan sama. Keyakinan dan kesepakatan. Kalau di sini yang saya dapat, kalau keyakinan itu lebih memotivasi dari intrinsik kita, dari dalam diri kita Pak. Setelah kita membuat berarti kita termotivasi dari dalam. Kalau kesepakatan itu biasanya tidak serta-merta diberikan dari anak tersebut, biasanya disepakati bersama, tapi yang membuat biasanya ada yang memberikan, dari guru disepakati ini seperti ini, disepakati bagaimana. Tapi kalau keyakinan itu lebih cenderung ke anaknya sendiri yang membuat Pak. Jadi mereka akan lebih termotivasi, harapannya seperti itu. Itu Pak. Oke. Nah di sini pertanyaan reflektif. Nah di sini ada satu kasus nih Bapak Ibu, mohon maaf. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya di sini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Ada yang setuju Bapak Ibu? Tidak. Nah, alasannya kenapa Bu Rika? Karena alasannya? Waalaikumsalam. Ya. Oh iya, karena dia Pak Seno mempermalukan Irfan di depan teman-temannya. Kayak tadi posisi kontrolnya, efeknya nanti bisa ke anak tersebut malu, bahkan memendam perasaan, dan bahkan nanti bisa lebih bahaya seperti posisi penghukum ya. Baik. Ya, nanti kita lihat ada lagi Pak. Oke. Kalau melanggar nanti kita lihat di sini ada konsekuensi atau hukuman. Nanti kita lihat. Tadi sudah kita bersama-sama, mungkin Pak Juri bisa nanti kita lihat yang selanjutnya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah ini bedanya hukuman dengan konsekuensi, nanti kita akan lihat. Hukuman atau konsekuensi Bu, Pak? Pak Juri mungkin, atau Bu Rika atau Bu Yanti? Hukuman ya, cenderung lebih ke hukuman ya, karena hukuman tadi sudah disampaikan bahwa kalau hukuman itu melakukan
memberikan secara spontan satu arah dari guru ke murid. Tapi kalau nanti konsekuensi itu ada sebab akibatnya. Nah, sebab akibat berarti itu konsekuensi. Nah, kita lihat next di selanjutnya. Nah, di sini. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat terencana, tidak terencana, atau tiba-tiba. Nah, tadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, itu hukuman. Jadi, anak misalnya terlambat langsung disuruh lari. Nah, itu spontan dikasih secara tiba-tiba, namanya hukuman. Hukuman bersifat satu arah. Jadi biasanya dari guru ke murid saja. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Berarti tadi benar, Pak Seno itu termasuk hukuman ya, karena dia langsung Pak Seno menyampaikan secara tiba-tiba, tidak terencana. Next. Nah, ini konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Intinya seperti itu. Jadi guru sudah tahu, murid juga tahu konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misal, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi intinya kalau konsekuensi itu murid sudah tahu hukumannya apa kalau tidak melakukan kesepakatan bersama atau kesalahan yang tadi dilakukan. Oke, coba kita next. Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh, coba Bapak Ibu jawab atau Bapak Ibu termasuk di sini konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita nanti lihat jawabannya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Konsekuensi. Oke, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Baik, kita lihat coba next di jawabannya. Nah, di sini. Iya, ternyata luar biasa ya. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Di sini nih. Mungkin kalau yang menghukum atau memberikan hukuman itu Pak Juret, guru olahraga, itu berarti konsekuensi. Karena kan dia datang terlambat, konsekuensinya. Nah, kalau Ibu Fetty berarti hukuman ya. Tapi karena tidak ada sebab itu datang terlambat, misalnya suruh lari. Nah, itu berarti hukuman secara satu arah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, ini berarti konsekuensi. Karena dia sudah tahu dia melakukan dan dia konsekuensinya membersihkan. Ini push up juga. Kalau guru olahraga mungkin bisa jadi ini konsekuensi. Kamu misalnya udah tidak ganti baju, waktunya terlambat ke lapangan. Nah, mungkin bisa jadi konsekuensi kalau guru olahraga yang memberikan karena ada sebab akibatnya. Tapi kalau ini satu arah, jadi namanya hukuman. Kemudian terakhir yaitu menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret-coret, berarti konsekuensi. Jadi sudah ada gambaran oleh Bapak Ibu ya mengenai hukuman dan konsekuensi. Baik, selanjutnya next. Nah, di sini ada lagi namanya restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Oke, kita lihat next. Di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, next. Nah, di sini Bapak Ibu mohon maaf, ada segitiga restitusi. Yang pertama di sini menstabilkan identitas. Jadi nanti kata-katanya kalau anak tersebut melakukan kesalahan, contohnya berkata kotor atau berkata tidak baik atau membuli. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Misalnya dengan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Nak. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi anak itu distabilkan dulu kondisinya. Dia biar tidak emosi ataupun dia tidak menjadi anak yang tidak terkontrol. Kemudian setelah distabilkan emosinya bagaimana? Menanyakan keyakinan. Oh, ini dulu. Memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita validasi dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kenapa alasannya kamu melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini dikasih pertanyaan untuk anak tersebut mengungkapkan alasannya apa. Jadi divalidasi kesalahannya tadi. Kemudian menanyakan keyakinan yang terakhir. Ditanya, nah kalau kamu seperti itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, nanti setelah itu ditanya digali, akhirnya dia secara otomatis akan mengungkapkan sendiri keinginannya dia, maksud dan tujuan dia, dan efek yang akan dia lakukan. Akhirnya disepakati di sini menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan, berarti otomatis anak tersebut diharapkan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi di sini segitiga restitusi ini sangat banyak kasus-kasusnya yang dialami di sekolah kita khususnya. Dari yang berkata tidak baik atau juga yang membuli, bahkan ada juga yang bermain fisik dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama di sini tadi menstabilkan identitas, tadi sudah ya, validasi tindakan yang salah dan menyatakan keyakinan. Oke, lanjut. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, di sini ada satu kalimat. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dalam kurung ini adalah standar nasional pendidikan. Itu Bapak Ibu, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Dan selanjutnya, thank you. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC Pak Agung. Baik, terima kasih Bapak Abdul Hakim atas informasinya, seminarnya, diseminasi positif budaya positif ini. Dibuka sesi pertanyaan, mungkin dari Bapak atau Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Bu Yuni, sepertinya ada yang mau ditanyakan Bapak Abdul Hakim. Oh iya, oke, ada Bu Tika nih. Silakan Bu Tika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Hakim atas materi yang diberikan kepada kami sehingga kami mendapatkan ilmu baru, di mana kita dalam hal ini guru dapat
bermasalah kalau dalam tanda kutip ataupun yang tidak bermasalah, sehingga kita bisa menjadi panutan bagi mereka. Nah dari sini kan teorinya bagus ya Pak Hakim, kita udah tahu artinya restitusi, hukuman, dan konsekuensi. Cuman kan terutama saya ya, mungkin nggak tahu untuk guru yang lain, saya itu adalah generasi yang merupakan hasil didikan dari guru-guru yang zaman dulu. Kita mengetahui kalau guru-guru zaman dulu itu adalah yang tertanam di saya itu adalah gaya mengajarnya mendekati hukuman, dan mungkin gaya mengajar mereka itu sedikit. Baik, terima kasih dari Bapak Ibu yang sudah menanyakan dan Pak Hakim yang sudah memberi informasi kepada kita semua. Alhamdulillah kita sudah masuk ke agenda akhir, yaitu penutup. Mari kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Tutup dengan doa penutup forum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, pantang menyerah, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, luar biasa hari ini. Hari Jumat kita ketemu lagi di sekolah ini mau belajar. Tapi sebelum belajar, mari kita ingat kembali siapa yang hari ini belum datang atau tidak hadir. Siapa kelompok berapa? Siapa namanya? Ya, atau PP ya kita panggil. Nah, mudah-mudahan PP ada kabar karena sampai hari ini belum ada info ke Pak Guru ya. Kemudian anak-anak, untuk hari ini Pak Guru ingin buat keyakinan kelas. Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu kita bikin dari Pak Guru tidak menyertakan kalian, siswa atau murid. Tapi kalau keyakinan kelas ini nanti kita bikin bersama-sama. Kalian bikin, kita sepakati, nanti dilihat. Ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Nanti setiap anak menuliskan keyakinan kelasnya di kelompok masing-masing. Ya, nanti kertas kalian 1 lembar itu. Setelah bikin keyakinan kelas, satu anak 1, nanti setiap ketua kelompoknya baru tempel. Nah, nanti dimulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 sudah, silakan tempel. Atau kelompok yang sudah duluan boleh tempel duluan. Paham anak-anak? Baik. Jadi kita sepakati ya, kita bikin keyakinan kelas. Oke, kita coba mulai untuk membuat keyakinan kelasnya. Silakan dimulai semuanya bergilir masing-masing menuliskan keyakinan kelas sendiri-sendiri. Syukur-syukur tidak sama, ya beda. Nah nanti kalau yang sama kita gabung. Silakan mulai, yuk dari sekarang, yuk silakan. Ya, tulis kelompoknya, terus kamu tulis keyakinan kelasnya. Oke, yang satu anak atau satu kelompok masing-masing satu anak tulis ya, keliling boleh dalam satu kertas, boleh yang harus beda-beda, atau kalau ada yang sama ya nggak apa-apa, cukup beda semua ya. Nanti bisa kita lihat sepakati yang sama kelompok mana, nanti kita gabung ya. Kita lihat kesepakatan bersama. Oke. Nanti yang sudah silakan boleh tempel di depan. Ya, silakan yang sudah boleh tempel. Mikir dulu. Oke, silakan. Kalau kelompoknya ada 5 berarti masing-masing kelompok ada 5 keyakinan kelas karena semuanya tertulis. Ya, oke. Yang sudah boleh ditempel sini. Siapa yang sudah?
Boleh pakai pensil sini. Gak apa-apa, nanti ditulis kelompoknya, kelompok berapa ya. Silakan. Nah, boleh kalian tempel, yuk silakan di sini. Yuk silakan yang sudah, yuk. Ada yang sudah? Silakan di sini, boleh. Sebelahnya. Ya. Oke, ada lagi yang sudah? Silakan. Ya. Silakan sini. Sebelahnya. Oke. Oke, sebelahnya. Kelas. Ya, sebelahnya lagi, boleh? Bisa? Nah, sudah mulai. Silakan kelompok yang belum boleh, yang sudah disetkan lihat. Boleh bawahnya sini, bawahnya. Ya. Oke. Ada lagi kelompok yang belum, masih ada 2 kelompok lagi. Silakan. Sudah ada 4 ya. Silakan. Itu dulu. Ya. Satu lagi kelompoknya Irma, silakan. Sebelah sini nanti ya. Satu lagi di sini boleh. Di sebelah sini. Oke. Ya, anak-anak perhatikan, sudah ada semua penulis keyakinan kelas. Coba Pak Guru akan ambil dari sini yang pertama tadi kita baca. Nanti kalau ada yang sama, kita akan gabungkan. Ya, kalau sama berarti diambil yang sama kita jadikan satu. Baik, dari kelompoknya. Oh ya, kelompoknya Zulfan. Yang pertama, selalu mengerjakan PR, bersikap sopan dan santun, selalu berkata jujur, saling tolong-menolong, diam dan tertib. Oke, ini kelompoknya. Lanjut kelompok selanjutnya, ini kelompoknya Ridwan. Untuk kelompok 4, bersikap sopan santun. Oh, tadi ada yang sama, berarti nanti kita ambil satu ya. Datang tepat waktu, berkata baik, rajin masuk sekolah, mematuhi peraturan kelas. Oke, ini bagus juga ya, sama ternyata. Ini kelompoknya Ryan. Oke, kita lihat kelompok Ryan. 1, datang lebih awal. Datang lebih awal itu datang tepat waktu, berarti dianggap sama ya. Itu karena berkaitan dengan kehadiran. Yang kedua, hargailah teman. Ya, berkata jujur tadi juga ada. Berpakaian rapi. Oke. Rajin belajar. Nah, ini bagus. Dan kelompoknya Aulia. 1, berkata jujur, ada yang sama, boleh nanti kita ambil 1 kalau sama. Berkata sopan dan santun, tadi juga ada yang sama. Memakai seragam yang lengkap, oke. Lakukan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun, datang tepat waktu. Ini juga nanti kita yang sama, berarti ambil. Lanjut kelompok 3, kelompoknya Yaser. Berkata jujur, datang tepat waktu, berperilaku sopan dan santun, menaati peraturan kelas. Oke. Kelompok selanjutnya diakan dari kelompok 5. Ya. Kelompoknya Irma yang pertama, selalu fokus saat belajar. Oke. Berkata yang baik, selalu mengerjakan tugas, selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini keyakinan kelas ini sudah kita dapat. Nanti ada yang sama, Pak Guru akan tertib ulang. Yang sama kita ambil 1, yang tidak sama kita masukkan. Oke ya? Sepakat dengan keyakinan kelas ini? Sepakat semuanya? Nanti kalau sepakat, tanda tangan, Pak Guru siapkan kertasnya ya. Oke, baik. Berarti keyakinan kelas hari ini kita sudah puas. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan kalian menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semuanya.